Sesi kelima, Anda dibentuk untuk melayani Allah. Selamat datang kembali dalam pelajaran kita, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Seseorang berkata, orang Kristen itu seperti pupuk, kalau ditumpuk di satu tempat saja lama-lama busuk. Tapi kalau disebarkan pasti mereka jadi berguna. Minggu ini kita akan membicarakan mengenai tujuan hidup kita yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Alkitab menyebutnya sebagai pelayanan. Saya ingin mulai dengan membaca perumpamaan Yesus yang terkenal, yaitu orang Samaria yang baik hati. Bukalah Alkitab Anda di Lukas 10, mulai ayat 30. Latar belakang cerita ini adalah seorang beragama datang kepada Yesus dan menanyakan, kepada siapakah dia bertanggung jawab untuk mengasihi. Orang ini tahu akan perintah yang utama yang mengatakan kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mencoba untuk membatasi tanggung jawabnya, dia bertanya lagi, siapakah sesamaku? Mari kita baca ceritanya. Mulai pasal 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Waktu kita membaca cerita ini, mudah sekali bagi kita untuk merasa bersalah. Kita tentu pernah meninggalkan orang yang sedang membutuhkan. Kebutuhan di sekeliling kita sungguh sangat besar, kadang-kadang bisa membuat kita merasa lumpuh dan bertanya-tanya, siapa yang harus kita tolong? Kita harus berbuat apa? Minggu ini kita akan melihat jawaban atas pertanyaan ini. Dalam pasal ini, Yesus menyingkapkan 3 sikap melayani orang yang sedang membutuhkan. Pertama, ada sikap yang saya sebut menjaga jarak. Ini adalah sikap dari orang pertama yang meninggalkan si korban. Sebuah gaya hidup menghindar. Saya tidak mau terlalu dekat dengan orang, nanti saya harus menolong mereka. Kita jaga agar semua hubungan sampai di permukaan saja. Kita jaga agar semua orang tidak terlalu dekat dan tidak terlibat apa-apa dan menghindari untuk tidak disakiti. Menjaga agar orang jauh. Ada cerita tentang seorang pria tua yang berdiri dalam bis yang ramai. Pria muda yang berdiri di sampingnya bertanya, jam berapa ini? Pria tua diam saja. Waktu pria muda ini pergi, teman pria tua bertanya, kenapa kamu tidak sopan pada pria muda itu? Pria tua itu menjawab, kalau aku jawab, nanti dia akan tanya aku mau kemana. Lalu mungkin ngobrol tentang hobi. Kalau sudah begitu, dia nanti datang ke rumahku untuk makan malam. Kemudian bertemu dengan putriku yang cantik. Sesudah itu mereka jatuh cinta dan aku tidak mau putriku menikahi orang yang tidak mampu beli jam tangan. Saya rasa kalau kita selalu menghindar dari orang, alasan apapun bisa saja dibuat. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak mau diganggu. Sekarang ada perkembangan fenomena yang disebut sebagai hidup dalam kepompong. Suatu keinginan untuk mengisolasi diri, masuk ke dalam kompleks tertutup, melewati tetangga lain, menekan alat pembuka pintu garasi otomatis, masukkan mobil ke dalam garasi, dan masuk ke dalam rumah langsung dari garasi tanpa pernah bercakap dengan siapapun juga. Berurusan dengan bank bisa dari rumah saja, berkomunikasi melalui email, berbelanja lewat internet, membeli makan malam sambil tetap berada di mobil, dan kalau memakai telepon kita bicara dengan sistem otomatis. Kalau saya ingin menjaga jarak, saya tidak perlu dikonfrontasi oleh penderitaan atau kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Kalau tidak kelihatan, tidak terpikirkan. Itu sikap pertama yang kita lihat pada orang pertama. Sikap kedua yang kita lihat di sekitar kita adalah yang ada di orang kedua, dan saya menyebutnya sikap ingin tahu tapi tidak mau terlibat. Kita lihat sikap ini di orang kedua yang lewat saja, dan sebenarnya sikap ini malah lebih parah. Kita tahu ada kebutuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak mau menolong. Kita bisa lihat sikap seperti ini di kemacetan lalu lintas. Seringkali kemacetan dikarenakan oleh orang yang berjalan perlahan karena ingin melihat apa yang terjadi dalam kecelakaan di seberang jalan, tapi tidak ingin berhenti dan menolong. Sikap ketiga kita lihat dari orang Samaria yang baik hati.
yaitu memperlakukan sesama seperti saya ingin diperlakukan. Allah menganjurkan agar semua orang Kristen memiliki sikap seperti orang Samaria itu, memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan, melayani Kristus berjalan seiring dengan mengikuti Kristus. Mari bersama-sama kita lihat beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk menjadi hamba Kristus dan menjadi sesama yang sejati, karena kita melayani Allah dan juga sesama. Dalam pasal ini kita temukan 4 langkah untuk melayani dengan tujuan. Pertama, mulai melihat kebutuhan sesama di sekelilingku. Kebaikan hati dimulai dari mata, dimulai dari apa yang dilihat. Kita harus melihat kebutuhan dulu sebelum menolong. Kita tak dapat peduli kalau kita tidak tahu. Alkitab mengatakan ketiga orang itu melihat orang yang membutuhkan. Mereka selangkah lebih maju dari kita karena kita sering tidak melihat adanya kebutuhan. Kita berjalan terlalu cepat dalam hidup sehingga kita tidak melihat adanya penderitaan dan kebutuhan sesama. Banyak yang menderita di sekitar kita. Kita benar-benar tidak melihatnya. Mereka mungkin tidak dipukuli secara fisik atau terluka, tapi mereka telah dipukuli dalam hidup dan luka oleh keadaan, sikap, atau pendapat orang lain. Mengapa kita tidak melihat kebutuhan ini? Jawabannya, kesibukan. Selalu tergesa-gesa mematikan kebaikan hati. Saya berikan ilustrasi. Kalau kita ingin berjalan keliling Amerika dan ingin melihat seluruh negeri, alat transportasi apa yang paling baik? Jawabannya, apa yang ingin dilihat dan seberapa yang ingin dilihat. Kalau naik pesawat tidak banyak yang dilihat, kalau kereta api lebih banyak yang bisa dilihat, kalau mobil lebih banyak lagi yang bisa dilihat, kalau berjalan kaki banyak sekali yang bisa dilihat. Makin pelan kita berjalan, makin banyak yang kita lihat. Prinsipnya begini, untuk menjadi peka dan dapat melihat kebutuhan dari dekat dan pribadi, kita harus berjalan perlahan. Kita berjalan perlahan-lahan untuk melihat mereka. Berikan perhatian penuh kita pada mereka. Berhenti sebentar untuk bicara pada seseorang dan dengarkan. Kalau kita jalan perlahan, kita bisa pasang radar rohani kita. Siapa yang Anda temui dalam hidup Anda yang Allah inginkan Anda layani? Pada siapa Anda peka? Siapa yang sedang menderita sekarang? Kalau Anda tidak tahu, itu suatu pertanda bahwa Anda kurang peka. 1 Korintus 10 ayat 24 mengatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Inilah langkah pertama untuk melayani atau terlibat dalam pelayanan. Kata Alkitab, mintalah kepada Allah agar diberikan rohani yang peka, pasang radar rohani kita. Ada orang yang terlahir peka. Ada juga seperti saya, dilahirkan dengan ADD, Attention Deficit Disorder. Kurang memperhatikan, perlu usaha ekstra. Pernah terjadi setelah kebaktian gereja, seorang wanita datang kepada saya dan katanya, Anda berjalan melewati saya waktu saya menangis. Saya menjawab, wah maaf ya, saya tidak sengaja, saya tidak melihat Anda tadi. Jadi, pertama kita harus bisa belajar peka. Melihat kebutuhan sesama di sekitar kita. Dan yang kedua yang harus dilakukan untuk melayani adalah bersimpatilah dengan penderitaan sesama. Tidak cukup hanya melihat kebutuhan sesama, tetapi juga bersimpati dan harus merasakan emosi sesama. Waktu orang Samaria melihat orang yang luka, timbul rasa iba. Menurut Alkitab, kita harus menangis bersama dengan orang yang menangis, berbagi dalam kedukaan. Bagaimana caranya? Bagaimana meningkatkan kapasitas kita untuk bersimpati dengan sesama? Pertama, kita harus meninggalkan praduga kita dan hentikan berasumsi tentang orang lain. Sukar sekali untuk kita mengerti seberapa besar bangsa Samaria dan Yahudi saling membenci waktu cerita ini ada. Mereka terpecah oleh ras, agama, dan politik. Kebencian yang sama juga ada di antara bangsa Yahudi dan Arab hari ini. Yesus memakai orang Samaria sebagai pahlawan di sini cukup mengejutkan. Kita harus mulai melihat orang sekitar kita sebagaimana Yesus melihat mereka. Tunawisma, dikasihi Allah, kita tak boleh punya praduga pada mereka. Orang yang menjengkelkan di kantor pun dikasihi Allah. Anggota keluarga yang sukar dikasihi pun dikasihi Allah. Kalau Anda ingin menjadi hamba sejati, Anda harus mengasihi apa yang dikasihi Allah. Apa yang paling dikasihi Allah? Manusia. Nah, kita juga harus belajar untuk benar-benar mendengar. Kita bersimpati dengan telinga kita. Jadi kita melihat dengan mata kita, dan kita bersimpati dengan telinga. Kadang-kadang cara terbaik melayani sesama adalah mendengarkan. Di balik setiap kebutuhan pasti ada cerita. Dalam Lukas 10 ayat 31,
Sang imam melihat orang yang jelas sedang membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak punya bayangan mengenai perjalanan orang ini. Dia dapat saja mengira orang ini mengalami hal itu karena kecerobohannya. Dia bisa buat alasan tanpa tahu cerita sebenarnya. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Apa hukum Kristus? Kasihilah Allahmu dan sesamamu. Anda mungkin tidak pernah terpikirkan hal ini, tapi Allah mengizinkan kesulitan datang dalam hidup Anda agar Anda dapat bersimpati dan melayani sesama di sekitar Anda. 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, "Tahukah kau bahwa Allah sering membawamu kepada masalah agar rasa simpati kita pada sesama bisa meningkat?" Dia menghibur kita sehingga kita bisa menghibur sesama. Kalau orang sedang bermasalah, kita bisa menghiburnya sama seperti kita dihibur oleh Allah. Kalau kita sudah melihat penderitaan sesama, kalau kita sudah bersimpati atas penderitaannya, maka kita lanjut ke langkah ketiga dalam pelayanan, yaitu tangkaplah saat yang tepat dan penuhi kebutuhannya. Jangan menunggu, jangan menunda atau dipendam dulu. Lakukan apa yang Anda bisa saat itu juga. Di pasal 34, orang Samaria langsung ambil tindakan. Alkitab berkata bahwa kasih bukan apa yang Anda rasakan, tapi apa yang Anda perbuat. Orang Samaria itu menunduk ke bawah dan berada sejajar dengan korban, tidak berlaku sebagai atasan. Dia pakai apa yang dimilikinya, anggur untuk disinfektan, minyak untuk meredakan. Kedengarannya seperti bumbu salad, tetapi waktu itu jadi obat yang terbaik juga. Orang Samaria itu mungkin memakai bajunya untuk membalut lukanya. Dia tidak menunggu orang yang profesional datang, dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Alkitab mengatakan agar kita melakukan demikian atas semua kebutuhan. Amsal 3 ayat 27-28 mengatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan menunggu kondisi membaik. Kalau Allah memberi pelayanan, lakukan sekarang. Kalau ada kebutuhan, penuhi sekarang." Untuk menangkap saat yang tepat, kita harus rela diinterupsi. Ini adalah prinsip yang sangat berkuasa dalam melayani sesama. Kasih seringkali tidak nyaman. Melayani butuh waktu. Pikirkanlah, alasan yang dapat diberikan oleh orang Samaria itu, karena untuk menolong tentu saja dia membutuhkan waktu. Dia mungkin bilang, "Saya sendiri sudah punya banyak masalah." Atau dia bilang, "Saya ada bisnis penting, saya sedang ke sana, tidak bisa berubah arah, maafkan saya." Atau dia bilang, barangkali dia sudah mati, dia tak bisa ditolong lagi. Atau kalau saya tolong nanti saya dirampok juga. Singkatnya, alasannya bisa macam-macam. Saya tanya Anda sekarang, apa alasan yang bisa Anda berikan agar tidak terlibat dalam pelayanan? Saya terlalu sibuk, saya tidak berbakat, saya tidak punya waktu, dan lain-lain. Perhatikanlah frasa dalam pasal ini. Kebetulan. Kebetulan. Sang imam kebetulan saja lewat. Ini prinsipnya. Apa yang sering kelihatan kebetulan sebenarnya adalah pertemuan yang dirancang oleh Allah. Allah dengan sengaja menempatkan orang tertentu dalam hidup Anda yang sedang bermasalah, dan itu adalah pertemuan ilahi. Untuk menangkap saat yang tepat, kita harus rela untuk mengambil resiko. Kita harus rela untuk diinterupsi. Menjadi hamba, kita harus rela melawan ketakutan kita. Bayangkan ketakutannya. Bagaimana kalau perampok masih di sekitar situ? Kalau dia perangkap dan dia hanya pura-pura saja? Kalau dia menolak pertolonganku? Kalau dia menuntut saya? Kalau saya tak dapat menolongnya? Kita sering tak mau terlibat dengan penderitaan dan kehancuran sesama karena itu mengingatkan kita pada pengalaman kita. Dan melayani dimulai dari melihat ada kebutuhan, bersimpati, dan ambil tindakan. Tapi Anda perlu mengerti, selalu ada harga. Saya akan mendorong Anda seperti langkah keempat ini. Katakan, bayar berapapun harganya. Itu adalah kunci keempat melayani seperti Yesus, bayar harganya. Pasti selalu ada harga untuk kebaikan dan pelayanan. Jangan salah, selalu ada harganya. Biasanya selalu diminta pengorbanan. Melayani sesama dalam nama Yesus bisa berupa pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang, atau pengorbanan reputasi. Lihatlah ayat 34 dan 35. Kita melihat dia membawa orang itu ke penginapan. Sepertinya dia harus berjalan jauh sekali karena dia taruh orang ini di atas keledai karena dia tidak bisa berjalan. Dia merawatnya sepanjang malam, menyediakan perawatannya, dan lalu membayarkan bonnya. Semua itu keluar dari dompetnya pribadi. Dia tidak memanggil ambulans dari telepon genggamnya. Dia lakukan semua yang dapat dia lakukan. Apa yang dia dapatkan sebagai balasan dari kebaikannya itu?
Jawabannya tidak ada. Dia melakukan karena kasih. Itulah pelayanan yang Allah ingin kita miliki. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Coba berhenti dan renungkan ayat ini sebentar. Alkitab mengatakan kita harus mempedulikan semua orang, tapi kita memberikan perhatian khusus terhadap keluarga orang percaya. Inilah perbedaan antara pelayanan Anda dan misi Anda. Minggu depan kita akan bicarakan tentang misi Anda di dunia ini. Tapi yang ini pelayanan Anda di gereja Anda. Apa sih perbedaan antara pelayanan dan misi? Pelayanan, sasarannya adalah orang percaya. Kalau misi, sasarannya adalah orang belum percaya. Anda perlu pelayanan di gereja, dan Anda perlu misi di dunia. Kalau ingin menjadi orang percaya yang sehat dan seimbang. Pengarang Susan Kidd menulis pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan sesama. Katanya, terjadinya beberapa tahun yang lalu di bulan Desember yang dingin yang membuat orang lebih berpikir untuk belanja Natal di bulan Juli. Angin bercampur butiran salju menghantam jalanan. Di pinggir jalan duduk seseorang yang tak pernah cukur jenggot. Jaketnya terbuat dari kain biasa dan bersepatu tanpa kaos kaki. Kantong kertas melingkari lehernya agar tidak terlalu digigit angin dingin. Seorang yang baru pulang dari belanja berhenti sebentar sedih melihat pria ini. Kasihan sekali pikirnya. Tapi tidak banyak yang dapat dilakukannya. Sementara itu ada seorang anak kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun melewati dan melihat pria yang kedinginan di bangku itu. Di leher anak kecil itu ada syal yang terbuat dari wol. Dia berhenti di samping pria tua itu, membuka syal merahnya dan perlahan menaruhnya melingkari leher pria itu dan berjalan menjauh. Pria itu mengusap wol hangat itu. Orang yang pulang belanja tadi perlahan pergi, berharap dialah yang seharusnya memberikan pria itu syal. Susan mengatakan, akulah orang yang belanja itu. Dan Allah mengajarkan padaku sesuatu hari itu. Dimanapun aku berada, apapun yang kumiliki, selalu ada sesuatu yang dapat kuberikan. Sentuhan, senyuman, doa, dan kata-kata manis, bahkan sebuah syal. Kita tutup sesi ini dengan pertanyaan yang pribadi. Apakah minggu ini Anda melewati orang yang punya kebutuhan? Mungkin Anda tidak tahu mereka memiliki kebutuhan karena luka mereka bukan luka fisik. Dan mungkin Anda terlalu sibuk untuk berhenti dan mencari tahu bagaimana keadaan mereka. Sebelum kita tutup, mari kita bersikap praktis. Izinkanlah saya mengusulkan beberapa cara untuk menerapkan khotbah ini tentang tujuan keempat, pelayanan. Pertama, ambillah tindakan dengan mulai terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja Anda. Saya tahu pasti ada banyak kebutuhan di dalam gereja Anda yang mungkin terlewatkan. Berhenti dan pikirkan karunia dan talenta apa yang Anda miliki yang dibutuhkan dan dapat dipakai di gereja Anda. Allah tidak memberikan talenta, pengalaman, latar belakang hanya untuk dinikmati sendiri. Dia berikan kepada Anda untuk keuntungan yang lain dalam keluarganya. Kedua, sebagai kelompok, diskusikan kemungkinan melakukan semacam proyek pelayanan bersama untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan dalam gereja Anda. Bicarakan bersama dulu atau tanyakan gembala bagaimana kelompok Anda bisa membuat perbedaan di gereja Anda. Sebelum Anda melanjutkan ke dalam diskusi kelompok Anda, saya ingin berdoa untuk Anda. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami gambaran yang jelas untuk menjadi seorang hamba. Bapa, terima kasih untuk cerita orang Samaria yang baik hati. Sambil kita menundukkan kepala, berdoalah dalam hati. Bapa, saya tidak mau menjadi orang yang dingin atau menjadi orang yang apatis. Saya sangat ingin menjadi orang yang lebih mengasihi. Saya ingin belajar untuk melayani sesama. Tolong saya untuk menyisihkan waktu, mengambil keempat langkah, mengembangkan hati seorang pelayan. Tolong saya memperlambat pacu saya agar dapat melihat dan merasakan kebutuhan orang sekitar saya. Bahkan kepekaan rohani. Jadikan saya sebagai pendengar yang baik agar bisa bersimpati dengan sesama. Bukan hanya melihat penderitaan mereka, tapi juga bersimpati atasnya. Dan kalau datang interupsi, tolong saya melihatnya sebagai kesempatan untuk melayani. Melihatnya sebagai pertemuan rohani dalam hidup saya. Tolong saya untuk rela mengambil risiko dan melawan ketakutan saya agar dapat menolong sesama. Mulai pada hari ini, saya selalu bersedia untuk dipakai oleh-Mu memperlihatkan kebaikan dan kasih-Mu kepada sesama. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang matikan video dan mulailah berdiskusi.